Pasal Sadila ada Bu. Linda Siti Nur Asya Ispen. Indra Guntur Manajaya. Juliana Nur. Lilis Ormawati ada Bu. Listri Melani ada Bu. Muhammad Alan Takib. Muhammad Ihsan Abiasa. Muhammad Haikal Dahlan. Malan Mumarasari. Nurila Nurbalas. Muhammad Dimas Paudi. Muhammad Rifana. Muhammad Nabil Ratu Felisa. Naila Najri Mutia. Najwa Hidayatul Bari. Linda Nur Hiratul Ika Mawat Dirbu. Rahmanul Afrika. Rian Samsul Arifin. Rismaya Dirbu. Rizky Rizwandi. Siska Febriati. Indah Risma Hadid. Wilda Nabila. Ya, terima kasih ya, ada beberapa yang sudah masuk ya, terima kasih banyaknya yang masuk ya, sehat semua semangat ya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita masuk ke karya baru yaitu tema bereaksi. Tiara Rahayu hadir Ibu. Adis Priyanti. Airin Afriyani. Aljaki Pujangga. Asim Hasana. Ayam Silvi hadir Bu. Bintang Nurmawardani. Ayam Silvi. Dede Suwanda. Desi Fairdian hadir Ibu. Dias Firmansyah. Dita Maulana Badrudin. Sakit apa nih? Pasal Sadila ada Bu. Linda Siti Nur Asya Ispen. Indra Guntur Manajaya. Juliana Nur. Lilis Ormawati ada Bu. Listri Melani ada Bu. Muhammad Alan Takib. Ada yang bisa
keduanya mol per detik atau mol per liter per detik untuk kecepatan reaksi. Tadi kita lagi belajar laju reaksi. Oke, menjelaskan konsep laju reaksi. Tadi bertambahnya konsentrasi produk dan berkurangnya konsentrasi reaktan per satuan waktu. Menjelaskan satuan konsentrasi udah ya, molaritas per detik. Kemudian menjelaskan faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Bentar dulu, tadi laju reaksi ada yang cepat, ada yang lambat. Karena laju reaksi itu bertambahnya konsentrasi produk dan berkurangnya konsentrasi reaktan per satuan waktu. Tentu laju itu ada yang cepat, ada yang lambat. Coba ada yang bisa memberikan contohnya yang laju reaksi yang cepat? Ya, coba laju reaksi yang cepat itu contohnya kayak pembakaran kertas. Iya, Bisa mengumpulin. Ya, bisa. Terima kasih ya. Coba kalau laju reaksi yang lambat. Tusukan Bu. Kenapa? Tusukan. Oh, yang tusukan. Sebentar, apa lagi? Besi berkarat. Tusukan. Besi berkarat. Pematahan mangga. Pematahan mangga. Semuanya salam orang-orang hebat. Ya, jadi udah tahu konsep laju reaksi dan treatment yang tadi ya. Terus selanjutnya tadi kan ada yang cepat, ada yang lambat. Terus faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi laju reaksi? Siapa yang bisa? Ya, orangnya. Belakang ini, siapa namanya? Lilis. Faktor-faktor yang mempengaruhi itu ada permukaan, penyaluran, katanya tekanan atau hormon dan Ya, jadi ada berapa list? Jadi konsentrasi kolusultan sama tekanan ya. Konsentrasi luas permukaan, suhu, tekanan yang pinter. Konsentrasi, siapa yang bisa menjelaskan? Pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Siapa? Rizky, Rizky. Pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi bagaimana? konsentrasi merupakan partikel dari yang saling berhubungan dalam lautan. Semakin besar konsentrasi, Ya, semakin besar konsentrasi maka laju reaksi semakin cepat. Yang kedua, luas permukaan. Oh, yang baik, Pak. Mereka. luas permukaan merupakan besarnya permukaan yang dapat disentuh ketika bereaksi. Ya, luas permukaan, semakin besar luas permukaan maka laju reaksi semakin cepat. Berikan contohnya. Bu, ya tadi lagi, ayo cepatlah. Contohnya, untuk luas permukaan gula di dalam air teh. Gula pasir dengan gula batu. Ya, mana luas permukaan yang lebih besar? Gula teh. Karena semakin kecil bentuknya maka kalau buat air teh manis dari gula pasir dengan gula batu mana yang lebih cepat larut? Oke, itu baru yang kedua. Yang ketiga, suhu. Bagaimana pengaruh suhu terhadap laju reaksi? Siapa yang bisa ngacung dulu? Ayo, oh yang lupa lagi. Ya, Suhu, faktor yang mempengaruhi suhu itu semakin besar suhunya maka kecepatan reaksinya semakin besar. Oh iya, pintar. Terima kasih semuanya. Jadi semakin tinggi suhu maka laju reaksi semakin cepat. Contohnya, siapa yang mau memberikan contohnya? Siapa yang bisa memberikan contohnya? Iya, duduk. Coba nyanyi, Ya, dengar semuanya. Gimana? Contohnya menyedot teh manis
Ya, daripada air dingin ya. Ya, jadi udah itu yang ketiga. Sekarang katalis. Ini mau kita ya deh. Apa yang maksud dengan katalis dulu deh? Iya, pintar ya. Jadi katalis adalah zat yang dapat mempercepat reaksi, tetapi dia tidak ikut bereaksi. Terus bagaimana peranan katalis terhadap suatu reaksi? Ya. Pemala, si pemala. Bintang pemala. Bintang. Oh, bintang ya. Ayo pemala, si pemala. Peranan katalis terhadap suatu reaksi. Peranan katalis terhadap suatu reaksi adalah mempercepat jalan reaksi. Oke, mempercepat laju reaksi dan memangkas energi aktivasi ya. Jadi kalau tanpa katalis itu bisa reaksinya misalnya setengah jam. Kalau pakai katalis bisa cuma 15 menit. Jadi memangkas energi aktivasi. Jadi bisa lebih cepat ya. Dan katalis itu adalah zat yang dapat mempercepat reaksi tetapi dia tidak ikut bereaksi. Contoh katalis. Nanti bagian sebelah banyak pertanyaan lagi ya. Oh, contohnya. Salam tipeng gitu ya. Kelereng dalam jadi katalis contohnya kelereng dalam tipeng ya. Apa lagi? Ada lagi? Kirok ya, kelereng dalam kirok. Jadi dia cepat reaksi antara es dengan gula, tetapi dia tidak ikut bereaksi ya. Kelereng itu sejak awal dimasukkan sampai akhir dia tetap kelereng. Rasanya tidak berubah, jadi tidak berubah ya. Oke, terima kasih. Yang terakhir tekanan, terima ya yang kelima tekanan. Ibu. Iya bu, ini ya bu. Saya. Ya Silvi. Ada reaksi yang menyebabkan spesies dalam wujud gas kelajuannya tergantung pada tekanan atau volume. Ya, pintar. Terima kasih ya. Jadi semakin besar tekanan, semakin kecil. Oke, terima kasih semuanya. Saya sudah belajar, ibu sudah ya terdeteksi dari tadi jawaban kalian ya. Bagus dan antusias belajarnya, ibu akan sukses ke depannya. Kita lanjutkan ibu bagikan dalam KPC. Menurutkan silakan diamati pertanyaannya diisi dan kemudian dijelaskan nanti ya. Reaksi yang cepat, lihat awalnya kertas tuh, kemudian dibakar. Coba gimana dibakar? Dibakar. Ya Pak, terus mak. Gedean. Ya. Gedean. Ada yang bawa? Nah, coba lihat tuh. Ya, kertas dibakar nih. Tadinya putih, warnanya jadi hitam. Zatnya sama nggak yang putih dengan yang hitam? Ya. Nah, karena kalau udah jadi hitam itu udah jadi atom karbon, tuh ya. Udah jadi abu, ya. Nah, udah. Asal dibuktikan ya. Ya. Zat awal dengan zat akhir itu berbeda. Berarti dia terjadi reaksi kimia yang tidak bisa kembali jadi zat awal, zat asal, gitu ya. Nah, ini berarti di sini ada laju reaksi dari sejak putih sampai hitam itu ada laju reaksi kecepatannya, kecepatan reaksi. Kecepatan reaksi satuannya apa? Tuh.
molar per detik. Atau mol per liter per detik. Satuan gas itu adalah mol. Per liter itu satuan volum ya. Kemudian per detik satuan waktu. Oke. Terima kasih Prof untuk ngomong. Sambung ya. Ya silakan jelaskan sekarang gimana itu reaksinya betul ya? Ya. Betul, reaksi perkaratan besi. Besi contohnya pada paku itu reaksinya seperti itu. Plak dulu untuk kelompok Nadine. Ya, pinter hebat lah alhamdulillah ya. Dijelaskan. 2Fe plus 1,5 O2 plus H2O menghasilkan Fe2O3 X X H2O adalah karat karat besi. besi ya. Di sini ada contohnya, ada paku baru dan paku yang sudah berkarat. Perbedaan paku baru dan paku yang berkarat, paku baru lebih besi dan lebih tajam, Iya. sedangkan paku berkarat Ada bentuknya kuning-kuningnya. lebih cenderung tumpul karena tertutupi oleh karat, tergantung ketebalan karat. Jadi tumpul karat si pakunya. Karat besi ya. Terima kasih ya Prof untuk kelompok Nadine. Mangga mentah dengan mangga matang. Mangga mentah menjadi matang itu laju reaksinya lambat. Karena dia perlu berbulan-bulan ya untuk menjadi matang. Kemudian apa yang dilihat perbedaannya dari mangga mentah menjadi mangga matang? Warnanya, satu warnanya. Yang kedua? Rasanya. Yang keras, yang hijau, yang kuning udah lembut ya. Terus apa lagi yang ketiga? Ya, bisa nggak mangga matang kembali jadi muda? Tidak. Bisa. Itu berarti dia terjadi reaksi kimia. Ya. Coba lihat mangga mana mangga mudanya? Mangga yang mentah ya. Mangga yang matang. Oke, ya silakan dijelaskan kembali Sob. Jelaskan. Yuk, jelaskan. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang laju reaksi yang lambat. Oke, pintar. Contohnya itu adalah buah yang masih muda dan ada yang masih matang. Dibedakannya itu Dan matang. dari perubahannya. Perubahan apa tadi? Ada warna. Sok baca. Udah Untuk ditulis. perubahannya ada warna, rasa, dan tekstur. Oke, terima kasih. Beda ya? Warnanya gimana? Warnanya kalau yang mangga sudah matang itu oranye-orangan, Oke, dan ya. yang masih muda warnanya hijau. Oke, ya terus lanjut apa lagi? Tadi rasanya gimana? Ya. Rasanya yang ini yang pasti manis, ya. kalau yang ini mah asam. Oke, ya lagi satu lagi. Tadi teksturnya Yang kalau yang mana? ini kita bunyikan. Oh ya, oke pinter ya. Bawa pisau juga ya. Nanti bisa dirasakan. Siapa yang mau merasa? Coba. Ayo dirasa. Rasanya gimana? Nanti rasa juga yang mentahnya. Bismillah ya. Rian. Ya, jadi gimana rasa yang matang? Mangga matang? Manis. Kalau yang mentah rasanya? Asam. Asam ya. Plak. Ya. Terima kasih sudah membuktikan ya. Ada laju reaksi di sana dari mangga mentah menjadi matang. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali ya. Oke. Untuk prosesnya sudah semua. Kemudian tadi Ibu udah kasih LKPD lembar kerja peserta didik. Udah diisi? Belum diisi? Tadi kan ada kelompok yang kebagian maju. Ini yang belumnya. Coba LKPD nomor 1 saya bisa. Oke, kelompoknya Indah. Nomor 2 Bi. Ya. Yang maju.
Maka partikel semakin nanti bergerak sehingga tumpukan sedikit terjadi dan menyebabkan laju reaksi semakin besar. Yang keempat, partikel yang terjadi dalam bentuk terdekat laju reaksi. Yang kelima, tekanan atau volume pada reaksi yang melibatkan spesies. Dalam wujud gas kelajuannya tergantung pada tekanan volume. Oke, langsung. Ya, siapa? Ivana. Ya. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Ya, sudah. Terima kasih ya. Oke. Selanjutnya ada hitungan nomor 3. Tidak ada tema kemana yang belum? Ini udah kelompok itu kan? Kelompoknya, ya silakan kelompok Dede. Beli. Sisi. Tulis ya, bilangnya nih. Siapa saja yang ada di belakang. Nih, semuanya. Gimana? Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. ya silakan. Silakan jelaskan gimana caranya. Sudah ditulis. Jangan baca saja ya. Tentukan order reaksi terhadap NO dan BR2. Oke, untuk caranya, yang pertama untuk order terhadap NO. Rumusnya V sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat M dikali BR 2 pangkat M. Ya, dapat berapa M-nya? Order terhadap laju reaksinya berapa M-nya? Satu terhadap NO. Yang cepat. Ya, 1 dan 3. Dapat M-nya berapa? Order reaksi NO berapa? 0,1. Ya. Hasilnya M-nya berapa? Oh, M-nya 2. M-nya dapat 2 ya. M-nya dapat berapa? Order terhadap BR2? Dapat 1. Ya, jadi udah dapat ya. Ada yang ditanyakan nggak? Yang cepat nih. Tidak, jadi udah bisa ya. Untuk mencari order dari NO, maka cari konsentrasi BR2 yang sama. Dan untuk mencari BR2, order terhadap BR2, maka cari konsentrasi NO yang sama. Itu aja kuncinya. Ya, udah bisa ya. Terus persamaan laju reaksinya gimana, Mas? V sama dengan K dikali NO pangkat 2 dikali BR 2 pangkat 1. Oke, terima kasih. Jadi BR2-nya ordernya 1, NO-nya pangkat 2. Ya, jadi persamaannya seperti itu. Ya, betul. Plus untuk kelompoknya. Ada pertanyaan tidak? Bisa semua? Terima kasih, silakan duduk. Silakan duduk. Sekian, terima Terima kasih. kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nomor 3 pertanyaannya masih ada 1 ya.
BR kedua. Kita ambil angka yang paling sederhana, yaitu nomor 2 0,1 NO-nya 0,1, BR-nya 0,1 dan kecepatan reaksinya 12. Maka 12 sama dengan konsentrasi 0,1 pangkat 2 dikali 0,1, 12. Jadi 12 sama dengan konsentrasi 0,01 dikali 0,1 dan hasilnya konsentrasi 12 konstanta per 12 per 0,001, jadi hasilnya 12 mili. Oke. Pertanyaan tidak? Iya. Saya minta terima kasih. Ya, terima kasih Nadia atas pembelajaran hari ini, dan itu jadi tujuan pembelajaran kita sudah tercapai tadi tentang konsep laju reaksi dan hitungan laju reaksi. Konsep itu tadi kalian sudah tahu apa itu laju reaksi, faktor-faktor, contoh laju reaksi yang cepat dan lambat, ya. Terus kemudian untuk hitungannya kalian bisa menghitung orde, konstanta, dan persamaan laju reaksi. Itu kemudian dari sesuai dengan kurikulum kita, maka harus ada refleksi. Siapa yang bisa memberikan refleksi? Saya. Oh, terima kasih Tika. Silakan Tika. Dengar ya semuanya. Jadi dari pembelajaran hari ini, Dan kawan. baik, jadi dari pembelajaran hari ini bersama Ibu ya, banyak sekali hal-hal yang dapat kita peroleh dari pembelajarannya. Yang pertama, kita jadi tahu apa itu konsep laju. Jadi dari pembelajaran hari ini bersama Ibu, banyak sekali hal-hal yang kita dapat ilmu ya. Nah, intinya kita itu dapat mengetahui dari konsep laju reaksi seperti pengertiannya itu apa, gambarnya itu apa, dan contoh-contohnya itu apa. Selain itu kita juga tahu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dari laju reaksi tersebut. Terus yang terakhir kita jadi tahu bagaimana hitungan-hitungan dalam laju reaksi, seperti bagaimana menghitung ordo, konstanta, dan juga persamaan laju reaksi. Gitu. Betul.